Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan mendemonstrasikan materi networking dan remote Linux. Di sini saya akan menggunakan Linux yang berjalan di VirtualBox sebagai server dan sistem operasi Windows di laptop saya bertindak sebagai klien. Mari kita langsung saja langkah pertamanya. Langkah pertama yaitu pastikan teman-teman virtual machine-nya di bagian network sudah diubah menjadi bridge adapter. Ini supaya kalian IP di Linux kalian sama dengan IP di Windows kalian. Nah, yang kedua, kita buka terminal. Kita cek apakah sudah mendapatkan IP-nya dengan perintah IPA. Nah, di sini saya sudah mendapatkan alamat IP-nya yaitu 192.168.1.10/24. Di bagian ini jika teman-teman belum dapat IP-nya, teman-teman bisa setting secara manual di settingan menu Linux kalian sendiri dan samakan IP gateway-nya dengan IP Windows kalian. Dan selanjutnya kita akan mencoba uji koneksi dengan perintah ping 8.8.8. Di sini sudah berjalan, saya sudah tersambung dengan internet ya. Kita coba mematikannya dengan tombol Ctrl C. Selanjutnya, untuk melihat identitas dari sistem ini, kita bisa mengetikkan perintah hostname. Terlihat nama hostname-nya adalah di sini sudah terlihat nama hostname-nya yaitu VirtualBox F8AF1A3E. Dan jika ingin informasi yang lebih detail seperti versi kernel atau arsitektur OS-nya, kita bisa menggunakan perintah hostname ctl. Maaf. Nah, di sini sudah ada semuanya, sudah jelas dari operasi sistem, CPA, OS name, kernel, arsitektur, bahkan sampai firmware egg. Sebelum kita meremote server dari Windows, kita harus memastikan layanan remote-nya sudah aktif di Linux. Di Linux sendiri kita menggunakan protokol SSH. Mari kita cek statusnya dengan perintah sistem ctl status SSH. Oh iya, tergantung dari Linux kalian sendiri, bisa saja kalian harus menggunakan tambahan huruf yaitu SSHD. Kalau di sini saya menggunakan SSH karena beberapa Linux ada yang berbeda. Jadi pastikan teman-teman tahu. Di sini sudah ada keterangannya yaitu inactive atau did. Di sini service-nya yaitu enable. Nah, itu kan ini native did. Untuk cara mengaktifkannya kita bisa menggunakan perintah start. Di sini kita cek apakah sudah aktif. Nah, di sini sudah jelas yaitu aktif atau running. Dan jika teman-teman mau menyetopkan layanannya, bisa saja dengan cara yang sama, yaitu dengan cara perintah stop SSH. Aduh. Kita cek. Nah, di sini kita sudah tidak aktif kembali.
kita aktifkan kembali agar kita bisa meremote Linux kita di Windows. Oh ya, catatan ya, kalian harus masuk ke mode root dahulu agar tidak masukkan passwordnya berulang kali. Sekarang kita pindah ke sisi Windowsnya. Yang pertama kita masuk ke command prompt Windows kita dan mengepingkan IP Linux kita. Di sini IP saya 192.168.1.10 tadi. Kita coba. Nah, di sini ping dari Linux sudah terhubung ya. Nah, untuk dari Windows sendiri ke Linux kita coba cek IP dahulu. IP config. Sini IP Windows saya yaitu 1.6, kita coba pingkan. Nah, dari Linux ke Windows sudah bisa terhubung, dan dari Windows ke Linux juga bisa terhubung. Sekarang kita coba untuk menghubungkan Linux kita dengan perintah SSH. Nama dari perangkat Linux kita yaitu, kalau di sini saya fans, lalu masukkan alamat IP dari Linux kita. Nah, di sini kita dimintain password, masukkan password dari Linux kalian. Nah, sini saya sudah masuk sendiri. Sini saya akan mencoba mengetikkan perintahnya yaitu ls yang pwd untuk melihat berada di direktori mana. Untuk ls ada berapa direktori atau folder dari kita. Sini saya akan mencoba masukkan ke folder tugas Linux. Nah, di sini cd yaitu masuk ke direktori kita yaitu tugas Linux. Selanjutnya kita cek lagi apakah ada file lagi. Di sini ada file tugas txt. Kita coba baca dengan perintah cat tugas txt. Nah, ini keluar ya. Nah, isi dari tugas txt. Selanjutnya, untuk mengetahui siapa sih penggunanya dari Linux ini, nah, di sini ada fans yaitu nama dari Linux kita. Nah, untuk berapa sih orang yang, untuk melihat berapa kali orang yang terhubung dari Linux kita bisa menggunakan perintah who, dan perintah who untuk melihat siapa saja user yang sedang aktif atau sedang login di sistem ini. Di sini sudah jelas ada fans yang pertama, yang kedua ada fans, yang PTS1 ini adalah lab kita sedang meremote dari Windows ke Linux. Di sini saya akan mencoba masuk ke user lain dari Linux kita. Dulu saya juga ini pernah membuat user baru yaitu masukkan
masukkan dengan perintah ini dan masukkan password dari user baru kalian atau user yang lama sudah kalian gunakan. Nah, di sini saya sudah masuk ke user saya sendiri. Di sini saya akan cobakan perintah-perintah. Oh, tidak. Di sini masih kosong karena saya belum memasukkan apa-apa. Kita keluar dulu. Sebagai tambahan materi, ada juga perintah yang bernama SCP atau Secure Copy Protocol, yang dimana fungsi dari SCP ini adalah sebagai media transfer file antara perangkat dalam jaringan secara aman menggunakan jalur SSH. Nah, contoh penggunaannya seperti yang tertera di layar ini. Saya akan mencoba mempraktikannya. Saya akan mencoba mengcopy atau mengirimkan filenya secara menggunakan SSH dari user fans ke user bottle tadi. Kita gunakan perintah, sebentar. Kita menggunakan perintah SCP, username kita /fans/ yang kedua folder Linux kita. Di sini kita masukkan nama dari user kedua kita dan masukkan alamat IP dari Linux kita. Titik 2, masukkan di direktori mana. Oh, maaf. Masukkan passwordnya. Nah, di sini proses transfer filenya sudah berhasil. Kita langsung mengeceknya, coba dengan masukkan ke user bottle kita atau botol saya. Nah, sekarang file dari user fans sudah terkirim ke user bottle. Di sini proses pengirimannya sudah berhasil. Kita coba cek apakah bisa. Nah, data yang dikirimkan sudah dapat dibaca dan digunakan. Di sini saya coba Oke, ini sudah dapat mengeditnya ya. Jika saat praktikum tadi teman-teman mengalami kendala seperti koneksi timeout atau SSH gagal tersambung, pastikan kembali tadi teman-teman di pengaturan network adapter di VirtualBox-nya. Biasanya kita perlu mengubahnya ke bridge adapter ataupun host only adapter agar IP dari klien dan server
berada di segmen yang sama. Selain itu, pastikan juga firewall di Linux tidak memblokir port 22 yang digunakan oleh SSH. Baiklah, sekian video demonstrasi praktikum mengenai networking dan remote Linux kali ini. Seluruh langkah dari pengecekan IP, pengujian ping, remote SSH, hingga eksekusi berita dasar telah berjalan dengan baik. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.